Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dengan senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mempelajari bersama tafsir surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj adalah surah Makkiyah. Menurut kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi bahwa surah yang mulia ini adalah merupakan surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Adapun jumlah ayatnya adalah 22 ayat. Insyaallah taala kita akan pelajari dari ayat yang pertama dan juga memungkinkan sampai akhir ayat dari surah Al-Buruj ini. Namun sebelumnya mohon kepada qari'nya untuk membacakan ayat-ayatnya terlebih dahulu. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i. Wawu di sini adalah wawu qasam. Demi langit. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit, dzatil buruj, yang memiliki buruj. Buruj sebagian ulama menafsirkan dengan an-nujum al-idham, bintang-bintang yang besar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, dan seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-lail, bersumpah dengan ad-duha wal-laili wad-duha dan lain-lainnya. Adapun bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya umat manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Ini menunjukkan bahwa langit adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Langit adalah merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit. Dzatil buruj, tentang langit ini sudah sering kita ulang-ulang penjelasannya tentang langit. Allah SWT di sini berfirman was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang yang besar, yang begitu indah gemerlapan di langit. Dan sebagian ulama salaf mengatakan bahwa bintang-bintang yang ada di langit tersebut memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai zinah bagi sama, sebagai hiasan bagi langit. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan. Maksudnya adalah syaitan yang berusaha mencuri berita dari langit, yang insyaallah ta'ala nanti akan antum pelajari bersama dalam kitab Tauhid. Kemudian yang ketiga, fungsi dari bintang adalah sebagai petunjuk. Petunjuk bagi orang yang berjalan di padang pasir, atau para nelayan yang mereka berlayar di tengah lautan. Mereka dengan lantaran bintang-bintang di langit akan mendapatkan petunjuk arah sehingga mereka tidak tersesat. Ini 3 fungsi dari bintang-bintang yang ada di langit, yang semuanya itu adalah merupakan fungsi-fungsi yang sangat besar.
Allah Subhanahu wa taala tentang bintang-bintang yang ada di langit berfirman dalam ayat yang lain, walaqad ja'alna fis sama'i burujaw wa zayyannaha lin-nadhirin. Dan sungguh kami telah menjadikan di langit bintang-bintang dan kami menghiasi bintang-bintang tersebut lin-nadhirin, bagi orang yang melihat. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim, dan kami menjaganya dari syaitan yang terkutuk. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha berbarakah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di langit bintang-bintang dan matahari yang bersinar serta bulan. Wasama'i dzatil buruj. Bintang ayolah ikhwah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hiasan langit. Sehingga pada waktu malam hari kita melihat langit begitu indahnya, begitu mempesonanya karena adanya bintang-bintang. Demikian juga bintang ini membuat cuaca malam hari itu menjadi redup, kemudian dingin. Cuaca yang demikian ini diantaranya adalah didapatkan karena adanya bintang yang ada di langit. Kemudian selanjutnya wal yaumil mau'ud, demi yaumil mau'ud, hari yang mau'ud, yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan, para ulama telah sepakat bahwa maksudnya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi hari yang dijanjikan di sini bittifaqil ulama maknanya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari yang pasti akan datang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyembunyikan ilmunya secara mutlak dari seluruh makhluknya kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Namun hari kiamat adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedatangannya, dan hari kiamat tersebut pasti akan datang. Rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ilmunya secara mutlak tentang kapan terjadinya hari kiamat? Di antaranya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat akan datang, karena ia adalah merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedatangannya kepada kita semuanya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, yang hampir-hampir saya menyembunyikan ilmu tentang kedatangannya tersebut. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar dibalas setiap jiwa dengan sebab apa yang ia usahakan di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
ketika ditanya tentang mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat wahai Rasulullah, apa jawaban Rasulullah ya ikhwah? Madza a'datta lidzalikal yaum. Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut kedatangan hari tersebut? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yaumul qiyamah karena ia adalah merupakan peristiwa yang sangat besar yang akan menimpa alam semesta ini. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahid, demi yang syahid, menyaksikan. Wa mashhud, dan yang disaksikan. Jadi demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Di sini mencakup semua syahid dan semua masyhud. Semua yang menjadi saksi dan semua yang disaksikan. Seperti misalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti sebagai saksi bagi umat-umat yang sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nanti akan menjadi saksi bagi umat-umat yang sebelumnya. Di antara disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada sebagian nabi yang diutus sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ini sudah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan mengatakan, iya, kami telah melakukan risalah dengan baik kepada umat kami. Kemudian siapa yang menjadi saksi bagi kalian? Kemudian dikatakan bahwasanya yang akan menjadi saksi adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, alam semesta ini yang sekarang kita berada di dalamnya ini, maka nanti akan menjadi saksi terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Karena itu kalau kita membaca hadis-hadis tentang azan misalnya, sebagai contoh saja di sini ya, seorang muadzin ketika dia melantunkan lafaz-lafaz azan, maka tidaklah mendengarnya segala sesuatu kecuali nanti di yaumul qiyamah akan menjadi saksi baginya, akan menjadi saksi baginya. Jadi di sini bebatuan, kemudian tembok, tanah, akan menjadi saksi bagi muadzin di yaumul qiyamah nanti bahwa ia adalah orang yang telah melantunkan azan untuk memanggil kaum muslimin ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk yang berupa salat berjamaah dan seterusnya. Semua asyahid wal masyhud, Allah Subhanahu wa taala dengan syahid
wal mashhud. Tentunya untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah ini untuk kita perhatikan dan betapa besarnya masalah yang berkaitan dengan persaksian. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila. Perkataan qutila ini sudah kita bahas maknanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qutilal insanu ma akfarah. Apa makna qutila, ikhwah? Sebagian ahlul ilmi ada yang mengatakan qutila bermakna lu'ina, dilaknat. Dan ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan setiap lafaz qutila yang ada di dalam Al-Qur'an maknanya adalah lu'ina, dilaknat. Kemudian sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya qutila maknanya adalah udziba, disiksa, diazab. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah uhlika, dihancurkan. Ketiga makna ini bisa kita padukan, yakni qutila bimakna lu'ina, bimakna udziba, dan bimakna uhlika. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, pemilik ukhdud. Ukhdud mana adalah parit. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang dimaksudkan dengan pemilik parit di sini? Para ulama ahli tafsir, jika kita melihat dalam beberapa kitab tafsir, mereka berselisih pendapat tentang siapakah yang dimaksud dengan ashabul ukhdud. Di antara pendapat yang ada adalah yang dimaksudkan dengan ashabul ukhdud adalah seorang raja yang hidup di antara masa diutusnya Nabi Isa dan masa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara raja dari kalangan Bani Israel. Dikisahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada seorang raja pada masa Bani Israel. Ia memiliki seorang tukang sihir, ya, untuk menguatkan kerajaannya dan mendukung kekuasaannya. Dia memiliki seorang tukang sihir, dan pada waktu itu tukang sihir kerajaan tersebut telah tua dan ia ingin mencari seorang pengganti. Maka dia meminta kepada raja agar dicarikan seorang anak kecil yang cerdas, yang cerdik, yang pandai, yang akan diajari ilmu sihir agar bisa mewarisi ilmu sihirnya. Akhirnya kemudian dipilihlah seorang anak, yang akhirnya kemudian anak tersebut belajar ilmu sihir dari tukang sihir kerajaan tersebut. Suatu ketika di tengah perjalanannya menuju tukang sihir, dia dapati seorang pendeta Nasrani yang masih hanif.
yang akhirnya kemudian dia duduk mendengarkan petuah-petuah sang pendeta pada murid-muridnya yang ada di sekitarnya. Dia merasa tertarik dengan ajaran sang pendeta tadi. Akhirnya kemudian dia terlambat datang ke tukang sihir. Akhirnya kemudian dipukuli. Nah, begitu. Kemudian sepulang dari tukang sihir, dia pun mampir lagi sebelum pulang ke keluarganya. Akhirnya sampai pulang ke keluarganya dia terlambat. Maka dia pun kemudian dimurkai oleh keluarga. Begitu terus terjadi bolak-balik, yang akhirnya kemudian karena ada peristiwa tadi, kalau sampai di tukang sihir nanti ada masalah, ketika pulang ada masalah, akhirnya kemudian diajar oleh rahib ketika nanti sampai tukang sihir, katakan bahwasanya habasani ahli, telah menahanku keluargaku, sehingga kemudian tidak terjadi apa yang terjadi seperti di awal. Demikian juga kalau pulang ke rumahnya, maka hendaknya dia mengatakan habasani sahir. Diajari tauriyah oleh sang rahib. Dan tauriyah ini diperbolehkan ya kawan ya. Tauriyah diperbolehkan jika memang diperlukan. Atau istilahnya ma'arid. Suatu ucapan yang apabila diucapkan oleh pengucapnya, ini maksudnya memiliki maksud tersendiri, tetapi ketika sampai kepada orang yang mendengarkan ucapan tersebut, maka dia akan memiliki persepsi yang lain. Ini namanya tauriyah, atau namanya adalah ma'rid, yang jamannya adalah ma'arid. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-ma'aridu manduhatun anil kadhib. Ma'arid ini adalah merupakan jalan keluar dari kedustaan. Taib. Akhirnya kemudian berjalannya waktu, suatu ketika di tengah perjalanan ada binatang yang sangat besar yang menghalangi jalan manusia. Manusia tidak bisa melewati jalan tersebut. Akhirnya kemudian anak kecil tadi, gulam tadi, anak kecil yang dipilih untuk kemudian belajar sihir tadi, yang kemudian dia pun juga belajar kepada rohib tadi. Akhirnya kemudian dia berinisiatif untuk istikharah, mana ajaran yang lebih benar, ajarannya rohib ataukah ajarannya tukang sihir. Akhirnya kemudian dia mengambil batu dan kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika ajaran rahib itu lebih engkau senangi, maka bunuhlah hewan ini. Akhirnya dilemparlah hewan tersebut dengan menggunakan batu, dan kemudian hewan yang besar tadi mati. Dia mendapatkan karamah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ akhirnya kemudian dia yakin bahwasanya ajaran rahib itu yang lebih benar dibandingkan ajaran tukang sihir. Akhirnya kemudian setelah peristiwa itu, beliau datang kepada gurunya sang rahib menceritakan kisahnya bersama dengan binatang
yang besar tadi. Akhirnya kemudian gurunya menyimpulkan, wahai anakku, sesungguhnya mulai hari ini engkau lebih baik daripada diriku. Dan ketahuilah sesungguhnya engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau nanti diuji, jangan engkau tunjukkan siapa gurumu. Jangan engkau tunjukkan gurumu adalah saya. Akhirnya kemudian dengan berjalannya waktu, anak kecil tadi yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Orang yang buta ya didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala sembuh. Orang yang terkena penyakit kusta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala sembuh. Banyak orang yang sakit didoakan oleh anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian sembuh dari sakitnya, sampai kemudian didengarlah berita tersebut oleh orang terdekat raja yang pada waktu itu dia dalam keadaan buta. Jadi wazir dari raja tadi dalam keadaan buta. Akhirnya anak tadi tersohor kemana-mana. Akhirnya wazir yang buta tadi datang kepada anak tadi sambil membawa harta yang sangat banyak, yang kemudian dia katakan bahwa semuanya yang saya bawa ini untukmu jika engkau bisa menyembuhkanku. Akhirnya kemudian sang anak tadi mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan. Saya tidak bisa apa? Menyembuhkan. Tetapi Allah yang bisa menyembuhkan. Jika engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya kemudian sang wazir tadi nurut. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan sakit butanya dan kemudian sembuh. Bisa melihat dengan baik. Akhirnya kemudian dia pergi ke raja. Kaget. Kok kemarin dia masih buta, sekarang sudah apa? Bisa melihat. Akhirnya kemudian ditanya, man radda ainaka, siapa yang mengembalikan matamu? Kemudian sang wazir tadi mengatakan, Rabbi, Tuhanku. Kemudian akhirnya sang raja tadi mengatakan, halaka rabbun siwaya, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Qala Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Akhirnya marah sang raja tadi, marah besar. Akhirnya kemudian dia disiksa sampai kemudian dia mengaku bahwa siapa yang mengajari dia? Yang mengajari dia adalah sang anak kecil tadi. Akhirnya kemudian anak kecil tadi dipanggil. Ketika dipanggil kemudian ditanya, yang intinya adalah, Masya Allah gitu ya, sihirmu ini luar biasa. Engkau bisa melakukan demikian. Akhirnya kemudian dijawab bahwasanya saya tidak bisa apa-apa, yang menyembuhkan mereka semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu ya. Akhirnya kemudian murka sang raja tadi. Akhirnya kemudian
sang anak tadi disiksa sampai kemudian dia mengaku bahwasannya yang mengajari ajaran yang seperti itu adalah rohib, pendeta. Akhirnya pendeta tadi didatangkan. Akhirnya kemudian pendeta tadi diminta oleh sang raja agar menanggalkan agamanya, supaya murtad dari agamanya. Ini agama Nasrani yang masih Hanif pada waktu itu. Dia tidak mau. Akhirnya kemudian disiksa. Tidak mau. Akhirnya kemudian diletakkan gergaji pada kepalanya, kemudian dibelah kepalanya dari ujung kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Dan hal itu tidaklah kemudian membuat dia murtad dari agama, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian sang wazir tadi didatangkan kembali, diminta untuk murtad dan tidak mau. Akhirnya kemudian diperlakukan yang sama seperti rohib tadi. Akhirnya kemudian dia digergaji, dibelah, ya, tubuhnya menjadi dua bagian. Dan hal itu tidak memalingkan sang wazir tadi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian didatangkan anak kecil tadi. Sang anak kecil tadi, raja memerintahkan kepada beberapa algojonya untuk naik ke gunung yang tinggi. Dan kemudian diperintahkan algojo-algojonya agar menyeru anak tersebut untuk murtad. Kalau tidak murtad, maka akan dilemparkan dari pucuk gunung. Akhirnya kemudian sampai di pucuk gunung yang tinggi, sang anak kecil tadi berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari kejelekan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Akhirnya kemudian gunung bergetar, algojo-algojo tadi berjatuhan semuanya, tinggal sang anak kecil tadi seorang diri. Akhirnya dia turun gunung kemudian datang ke sang raja. Sampai di hadapan raja, sang raja kaget. Ya. Apa yang dilakukan oleh ashabuka, katanya. Kemudian dijawab oleh sang anak, Allah SWT telah menjagaku dari mereka dan kejahatan mereka. Akhirnya kemudian sang raja murka dan memerintahkan beberapa algojo yang lain untuk membawa anak ini dengan perahu ke tengah lautan. Dan diperintahkan oleh raja agar sesampai di tengah lautan nanti meminta anak kecil tadi supaya murtad. Kalau tidak murtad akan dimasukkan ke dalam lautan. Sampailah di tengah lautan. Akhirnya kemudian sang anak kecil tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari kejahatan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Akhirnya kemudian apa? Berguncanglah lautan. Akhirnya semua yang ada di kapal tersebut tenggelam kecuali sang anak tadi. Akhirnya kemudian dia selamat, tiba ke daratan, kemudian pergi lagi ke sang raja. Akhirnya kemudian dia mengatakan kepada sang raja, wahai raja,
kalau engkau ingin membunuhku maka lakukanlah apa yang menjadi keinginanku. Kumpulkan rakyatmu semuanya di tengah lapangan, kemudian saliblah saya di hadapan mereka. Setelah itu kemudian ambillah anak panah dari bumbung anak panah saya. Setelah itu kemudian masukkan ke dalam busur anak panah. Setelah itu tariklah dan kemudian ucapkan Bismi Rabbi hadal ghulam, demi Tuhannya anak kecil ini, yakni demi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan dari anak kecil ini. Jika engkau mau melakukannya, niscaya engkau akan bisa membunuhku. Akhirnya benar, dikumpulkanlah rakyatnya di lapangan luas. Kemudian sang anak kecil tadi disalib, dan kemudian sang raja mengambil anak panah dari bumbung anak panah anak kecil tadi, kemudian dipasang di busurnya, dan kemudian ditarik, dan dia mengucapkan dengan keras Bismi Rabbi hadal ghulam. Akhirnya kemudian melesatlah anak panah dan mengenai pelipisnya, yang akhirnya kemudian dipegang oleh sang anak tadi. Setelah itu kemudian anak itu meninggal dunia. Begitu kemudian peristiwa itu terjadi, maka rakyat yang menyaksikan peristiwa tersebut semuanya mengucapkan amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya anak kecil ini. Akhirnya apa? Sang raja dan kemudian digelitiki oleh punggawa-punggawa yang ada di sekitarnya. Yang punggawa-punggawa tadi mengatakan, engkau telah mengetahui apa yang terjadi, apa yang kau takutkan. Manusia mereka beriman. Akhirnya kemudian murkalah sang raja, dan dia kemudian menggali parit yang sangat besar, dan kemudian parit tersebut diisi kayu, dan kemudian dinyalakan api yang menyala-nyala, yang berkobar. Dan kemudian rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil di hadapan parit yang penuh dengan api yang menyala-nyala, diperintahkan untuk murtad. Jika tidak mau murtad, maka dilemparkan ke dalam api. Akhirnya kemudian mereka tidak mau untuk murtad. Akhirnya kemudian pada dilemparkan ke dalam api ribuan kaum muslimin yang dibunuh oleh raja tersebut dimasukkan ke dalam parit api tadi. Sampai kemudian dikisahkan ada seorang ibu yang sambil menimang anaknya, dia ragu-ragu untuk masuk ke dalam parit. Akhirnya kemudian dikisahkan dalam hadis tersebut, anaknya diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat itu bisa berbicara. Anaknya mengatakan, isbiri ya ummah fa innaki alal haq. Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya kemudian dia melemparkan dirinya beserta anaknya yang dalam timangannya ke parit yang berisi api yang berkobar-kobar tersebut. Inilah sebagian kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, yang dijadikan oleh sebagian ulul ilmi sebagai penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kutila ashabul ukhdud,
siapakah yang dimaksudkan dengan ashabul ukhdud tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sana masih ada penafsiran yang lain, seperti ada di Persia ada seorang raja yang dia dalam keadaan mabuk, kemudian waliyadzubillah ia mengumpuli saudarinya. Setelah sadar kemudian dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Ini kenapa seperti ini? Akhirnya kemudian saudarinya memberikan usulan, umumkan kepada rakyatmu bahwasanya menikahi mahram mulai sekarang. Namun kemudian orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang Nasrani yang ada di negeri tersebut tidak mau untuk mengakui syariat tersebut. Akhirnya kemudian sang raja murka, dan akhirnya kemudian mereka dibikinkan parit dan kemudian dimasukkan ke dalam parit tersebut. Dan masih ada lagi pendapat-pendapat yang lainnya dalam masalah ini, seperti misalnya adalah yang dimaksudkan di sini adalah peristiwa yang ada di Yaman. Di sana ada kaum Nasrani yang kemudian ada seorang yang bernama Dzunawas pada waktu itu masuk Yahudi, kemudian meminta orang-orang Nasrani agar mereka masuk Yahudi. Mereka tidak mau, dan kemudian akhirnya dibikinkan lubang parit yang sangat besar, diisi api yang menyala-nyala, dan kemudian orang-orang Nasrani tadi diperintahkan masuk ke dalam parit tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Namun yang jelas ashabul ukhdud mereka adalah orang-orang yang menyiksa dengan menggunakan ukhdud an-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-nari, perkataan an-nari api, dzatil waqud yang memiliki waqud, yang memiliki bahan bakar, sehingga kemudian apinya menyala-nyala dengan dahsyatnya. An-nari di sini adalah badal istimal dari ukhdud. Artinya berarti ikhwah, ashabul ukhdud, yang ukhdud tersebut di dalamnya ada api yang ada bahan bakarnya sehingga apinya menyala dengan hebat, yang digunakan untuk menyiksa kaum muslimin. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka 'alaiha, di atas api tersebut, qu'ud, mereka duduk. Yakni mereka duduk-duduk menyaksikan peristiwa yang begitu besar di hadapan mereka. Api yang menyala-nyala dari ukhdud yang mereka bikin, dari parit-parit yang mereka bikin, yang kemudian dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyaksikannya dengan tanpa adanya belas kasih sayang dari mereka, dan justru mereka bergembira ria dengan apa yang mereka lakukan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin syuhud, mereka menyaksikan, mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin pada waktu itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin illa ayyuminu, melainkan karena kaum mukminin mereka beriman billahi terhadap Allah al-azizil hamid, yang maha perkasa lagi maha hamid, maha terpuji.
Begitulah ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyiksa kaum mukminin bukan karena kaum mukminin memiliki sifat-sifat yang jelek, bukan karena akhlaknya yang jelek dari sisi ucapan, perbuatannya. Tidak. Tetapi mereka disiksa kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena mereka beriman kepada Allah, itulah yang membuat mereka murka dan kemudian menyiksa kaum mukminin. Dan begitulah ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka membangun permusuhan dengan kaum mukminin, tidak lain dan tidak bukan permusuhannya tersebut adalah karena apa? Karena iman yang bertengger di dalam diri kaum mukminin. Selagi kaum mukminin mereka berpegang kepada keimanannya, maka akan tetap ada sirah, ada pergumulan antara kaum mukminin dengan mereka. Dan begitulah hingga yaumul kiamah nanti, antara iman dan kekufuran ini akan terus terjadi pergumulan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kita sebagai seorang mukmin jangan terkejut jika memang ada orang-orang yang ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menginginkan agar kita melucuti keimanan kita. Jika tidak mau, maka mereka akan memusuhi kita kaum mukminin. Maka jangan terlalu terkejut kita dengan yang seperti itu. Ini adalah sudah merupakan sunnah kaunihi wa ta'ala. Sampai kemudian ada sebagian sahabatnya yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kami?" Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW dan umat Rasulullah SAW yang beriman kepada Rasulullah SAW, di sana ada kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dan ini ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di suatu ketika, di suatu masa, di suatu zaman, di suatu tempat menghendaki dengan takdir kauninya kaum muslimin mengalami musibah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, sebagai ujian bagi kaum muslimin, sebagai ujian bagi kaum mukminin. Namun percayalah bahwasanya apa yang menimpa kaum mukminin semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik. Karena itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bagaimana akhir dan kesudahan orang-orang yang beriman.
Insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa menuai faedah-faedah imaniyah, faedah tarbawiyah dari kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.